Judi atau judi online adalah penghisap darah masyarakat Indonesia. Yuk kita saksikan. Ini kita akan bacakan sedikit nih Ustaz ya. Ada 11 pegawai Kementerian Komdiji yang dinonaktifkan karena backing online. Dan Komdiji sebut kondisi dalam mencekam. Bahkan ada videonya di lacinya Ustaz. Berlaci-laci uang cash ya, itu lihat. Uang cash. Yuk kalau kita bayangkan teman-teman mengenai laci uang cash tersebut ya, berapa banyak orang yang nggak makan, berapa banyak orang yang akhirnya minjem, itu uangnya orang-orang yang punya harapan untuk menang gitu kan, orang-orang yang nggak punya duit, nggak punya, ya mungkin harapan terakhirnya dijual gitu. Ya saya dengar lihat beritanya akan kita tangkep asal pelakunya atau ininya atau bandara atau petingginya ya di Indonesia. Ya sekarang kan udah rahasia umum, udah pada ke Kamboja, itu semua orang udah tahu. Di Kamboja juga kan sebetulnya kan kita bayar upeti. Karena di Kamboja itu dia kalau kayak sekarang dia termasuk yang kecil-kecil juga bukan? Jatuhnya mah kecil-kecil lah ya. Dulu saya pernah ditanya kenapa nggak dibocorin semua nama-namanya. Loh, bocorin nggak bocor jangan pura-pura nggak tahu lah kalau mau jujur. Akhirnya kan ada yang nyebut juga kan 5 nama 5 orang itu. Sebetulnya ngomong kayak gini terlalu banyak juga ancaman tuh ada pasti. Makanya kalau tahu-tahu nggak ada ya mudah-mudahan syahid aja Hussein Fatimah. Usah jangan nakutin kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kembali lagi di Cerita Untung. Terima kasih untuk segala supportnya yang akhirnya alhamdulillah kita bisa kembali lagi menanyakan obrolan-obrolan yang mudah-mudahan memberikan keuntungan buat teman-teman secara edukasi. Nah belakangan ini tentunya juga yang cukup viral dibicarakan, dan sebenarnya ini sebuah penyakit yang sudah cukup lama di Indonesia dan sekarang ini baru mencuat di permukaan karena banyaknya elemen-elemen yang mengagetkan ya. Mungkin tidak mengagetkan bagi kalangan tertentu karena sudah tahu sebenarnya, tapi akhirnya terbuka di masyarakat, ini sangat mengagetkan gitu ya. Selain di online, ternyata pinjaman online juga seperti itu gitu ya. Orang untuk main judi online dia pinjam dengan online juga. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang bisa dibilang keterkaitannya sangat kuat. Baiklah, hari ini kita akan ngobrol dengan guru kita yang beliau juga dulu sempat juga menjadi salah satu bandarnya ini untuk judol. Bahkan bukan di sini ya gitu, bahkan di luar negeri ya. Tapi beliau sekarang ini bagaimana melihat keadaan seperti ini, langsung aja kita tanyakan langsung. Ini infonya berarti A1 nih ya. Langsung kita ketemu dengan guru kita Ustadz Qodeni Slim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana Ustadz? Antum melihat kondisi sekarang, waktu itu kita ngobrolin zaman pertama kali antum cerita gitu. Kayak belum lama gitu antum cerita, wah, di online tuh begini. Udah setahunan juga. Apa? Udah setahunan juga. Udah setahunan ya. Sekarang ini baru meledak orang-orang gitu. Masya Allah. Apalagi orang kita pikir kan dulu waktu orang kenalnya antum mantan bandar judi, yang dimaksud dipikir bandar judi ketika orang judi antum bandarin gitu. Katanya antum menjadi bandar judi online kan gitu kan. Dulu itu seperti sesuatu yang ya itu beda genre dari judi gitu kan. Nah sekarang baru ketahuan bahwa ini adalah sesuatu yang ternyata udah bertahun-tahun juga di Indonesia nih. Kalau bicara judinya itu salah satu kegiatan terlamanya manusia. Memang sudah ada dari dulu. Udah dari dulu. Cuman kan kalau dulu yang zaman jahiliyah itu masih ada unsur hoki kalau mereka bilang ya. Tebak ganjil atau genap, besar atau kecil. Kalau sekarang kan yang kita lawan orangnya bikin sistem. Yang orang yang bikin sistemnya serakah juga, pengen menang juga, dan juga dia bikin sistem yang pasti nguntungin yang bikinnya. Jadi jatuhnya sebetulnya udah nggak judi, udah penipuan, udah pembodohan. Makanya saya ngerasa ya waktu antum cerita dulu, sebenarnya udah disetting semua kan? Setting semua. Jadi pelaku pemain yang ikutan judi orang yang sebodoh-bodohnya bodoh. Saya udah gemes soalnya gitu kan. Iya. Bodoh banget gitu kan Sat? Cuman ya memang ya itu dia gemesnya. Kita sekali lagi ya, ya faktanya memang nggak bisa berada atau berdiri sendiri. Sekali lagi oknum itu pasti ada. Kita selalu bilangnya oknum lah ya. Polisi yang soleh demi Allah masih banyak. Dari pihak pemerintah yang soleh juga pasti masih banyak. Tapi ya punten lah, kemarin aja kita dikagetkan dengan mohon maaf, ada yang dianggapnya ustadz, punya panti asuhan, tapi malah nyodomi anak-anak pantinya aja, ya kan? Oknum akan selalu ada. Dan selagi oknum itu ada, untuk yang nge-backingin, untuk supaya jadi nggak gerebek dan yang lain-lain, maka ya ada terus. Apalagi peminatnya juga ada terus.
Ini kita akan bacakan sedikit nih Ustaz ya. Ada tadi info sebelumnya nih, bahwa nih mungkin teman-teman juga tahu ya, ada 11 pegawai Kementerian Komdiji yang dinonaktifkan karena backing online. Dan Komdiji sebut kondisi dalam mencekam. Bahkan ada videonya, bawahan langsungnya dari kementeriannya itu dilacinya saat berlaci-laci uang cash ya, itu lihat. Uang cash. Yuk kalau kita bayangkan teman-teman mengenai uang cash tersebut ya, berapa banyak orang yang nggak makan, berapa banyak orang yang akhirnya minjem, itu uangnya orang-orang yang punya harapan untuk menang gitu kan. Orang-orang yang nggak punya duit, nggak punya, ya mungkin harapan terakhirnya dijual gitu. Itu uangnya sebenarnya akhirnya jatuhnya di laci mereka. Nah ada lagi nih, selain uang 73 miliar, pegawai Komdiji yang backing standar judi itu punya 2 pistol. Nah coba jelasin backingan seperti apa sih Sat? Ininya, berarti keterkaitan itu ada pasti. Kita ngomongin jauh dari sebelum ada pindah ke online ya. Sebetulnya kan pindah ke online itu dari 2004 itu sempat ganti Kapolri, di Indonesia tutup semua, mulai lari ke online itu 2007. Awal kami ke sana aja itu dimulai di 2009-an lah. Dan itu mulai lari ke online, mulai lari ke Kamboja itu gara-gara memang di Indonesia tuh kejar-kejaran, capek, mendingan di sana jadi di luar yurisdiksi. Tapi dulu, ini mah dulu ya, zaman waktu masih kasino fisik ya. Bahkan ada beberapa pebisnis kasino yang kami tahu tuh mereka nggak mau buka atau kerjasama kalau misalkan nggak kerjasamanya dengan, mohon maaf, oknum aparat. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa jika judi berkembang di satu wilayah, pasti ada itulah yang seharusnya memberantas tapi malah ngejaga. Karena bahkan dulu triknya begini ya. Dulu kan kita belum online ya. Akhirnya orang datang bawa cash buat nukerin chip, mainnya pakai chip. Duit yang udah kita terima itu semua kita taruh di mobil udah siap untuk kabur itu. Kalau ternyata di situ emang lagi pada menang, lagi nggak disetting atau gimana, tinggal telepon kepada backingan, gerebek. Ketika akhirnya gerebek, yang ngegerebek dapat kebagian mana? Duit yang di meja aja silakan bawa. Bandar udah selesai dengan itu, kabur. Jadi bandar pemain kalau dia mau nggak disetting pun, kalau kerja sama dengan si pengaman, maka ketika lagi ada yang pada menang pun tinggal kontak gerebek. Menang malah digerebek. Iya kan pemainnya pada menang nih. Ketika akhirnya mereka menang harusnya tinggal narik, udah digerebek duluan, gimana bisa narik duitnya? Bandar selamat, duitnya tadi udah beres, duitnya udah dibawa mobil, kabur di mobil. Yang gerebeknya udah tinggal dapetin ngambil duit yang ada di meja aja. Bagi kue. Karena kalau kita nggak, bahkan iya tadi saya bilang ada orang-orang yang di online, yang belum online yang dulu itu mereka bahkan yang senior ya, gue nggak mau kerjasama kalau sipil sama sipil. Karena kita nanti koordinasi untuk ngasih setorannya capek. Ganti ini, setor lagi, ganti ini, setor lagi. Atau juga nanti kalau mereka lagi rese dikit ada butuh yang harusnya setiap minggu jadi 3 hari sekali. Dan segala macam repotnya. Karena nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Kalau iya pun, ya penjahat sama penjahat. Mana mau taat sama aturan. Akhirnya ada yang benar-benar kalau mau kerjasama dengan yang memang dia punya hak untuk mengamankan. Tinggal tanya. Anaknya kuliah di mana? Di Australia. Ya udah kita aja yang biayain. Lebih enak aman yang aman ini. Nanti kalau misalnya lagi ada pemain lagi pada menang, tolong dong gerebek tempat. Pemain jadi nggak jadi menang. Pas mereka mau narik udah digerebek nggak jadi narik. Jadi yang si badarnya selalu menang posisinya dong. Pasti menang. Dan jadi ya ada sistem, gak usah gitulah, prostitusi juga kan ada, narkoba juga kan tetap ada, yang ketangkep kecil-kecil. Dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kayak sekarang nih ketika reveal ini termasuk yang kecil-kecil juga bukan? Jatuhnya mah kecil-kecil lah ya. Ini yang kecil-kecil tuh. Jadi pemain besar tetap ada. Ada lagian kalau misalkan sekarang kan soalnya masalahnya mereka pernah ada ini ya. Ya saya dengar lihat beritanya akan kita tangkep asal pelakunya atau ininya atau bandara atau petingginya ya di Indonesia. Ya sekarang kan udah rahasia umum, udah pada ke Kamboja, itu semua orang udah tahu. Di Kamboja juga kan sebetulnya kan kita bayar upeti. Karena di Kamboja itu dia yang benar-benar ada di Phnom Penh, di kota besar, itu memang justru milik ya contoh menteri, wakil menteri. Jadi pasti ada andil ke sana.
Nah, yang lain akhirnya kalau orang Indo, orang Korea, orang Cina pengen bikin kantor di sana, itu pasti di pinggiran, perbatasan dengan Thailand, perbatasan dengan Vietnam. Jadi dilokalisasi lah. Ibarat Malaysia punya Genting, Singapura punya Sentosa atau Marina Bay Sands. Jadi akhirnya dilokalisasi di situ. Di situ pun sebetulnya mereka kasino fisik itu punya izin. Yang online pun sebetulnya di sana suka ada yang digerebekin, nggak punya izin. Tapi orang-orang Indonesia yang pada datang ke sana, ibaratnya nebeng minta ruangan kosong di kasino fisik yang benar-benar tempat judi fisik. Nanti kalau ada penggerebekan, kita nebeng license lu deh. Jadi kita diakuin sebagai subunit lu, subunit online-nya. Tapi ada biayanya. Ada biaya tentu. Jadi kita upeti itu ke yang punya gedung atau juga misalkan ya ke oknum-oknumnya. Dan ya begitulah, makanya dulu kita sebulan habis 3 sampai 4 miliar mah buat untuk ini. Ya, ngejaga. Karena kalau enggak ya nggak bisa berdiri sendiri, banyak yang nggak. Orang bisnis benar-benar jualan makanan ayam geprek aja bisa sikut-sikutan. Jahat-jahatin, apalagi yang jelas-jelas penjahat sama penjahat. Jadi dalam hal seperti ini ada fastabikul soirot. Iya, kenal tuh. Jadi ternyata berjamaah juga ya gitu. Kita diminta untuk berjamaah dalam kebaikan gitu. Ternyata dalam kemaksiatan juga mereka berjamaah ya. Waduh. Duitnya gede. Soalnya nggak bisa sendirian juga gitu ya. Kan kita sekolah sering ditanya juga. Pernah ada yang nanya dengan polosnya kayak gini. Koko kan udah berhenti, kenapa nggak ditutup online se-Indonesia? Apa dia ngiranya saya bandar se-Indonesiaan ya? Padahal kan bandar tuh banyak banget di sana itu. Terakhir 2015 aja di satu titik perbatasan Thailand dengan Kamboja aja ya. 2015 aja dapat info sudah ada 4.000-an orang Indonesia yang Indo loh ya. Belum di yang perbatasan Kamboja dengan Vietnam itu aja ada berapa titik lagi. Dan 4.000 itu ya memang pada jadi admin kebanyakan. Tapi kan berarti sekian banyak berapa website tuh akhirnya yang jadi ada kan. Lah perkiraan ada berapa sih ini judi online di Indonesia nih? 100. Kalau jumlah total web wallahu alam ya. Karena sekarang masalahnya gini, kita punya satu web utama juga. Kalau misalkan itu diblok, ketutup, kita kan bisa bikin website mirrornya. Jadi untuk ngakses lagi. Misalkan dulu ya yang udah paling terkenal banget ya sbo.com, sbo.com. Nggak bisa dibuka di Indonesia. Pakai yang lain, ininya ada URL lainnya untuk bisa tetap diakses, dibuka. Ada juga gitu yang kecanduan yang ngejar juga ada. Ada juga, dan juga memang kan di sana kalau ibarat skincare aja bisa maklon, di sana juga judi bisa maklon. Ngeri amat ya betul. Datang nih bawa duit, gue punya duit nih modal misalkan cepetial. Udah bikinin dong website, saya pengen di dalamnya ada judi bola, ada olahraga, ada kasino, ada slotnya. Tolong didesain nama webnya ini, dia tinggal beli komputer, bayar 5 orang misalkan minimal untuk kerja, udah gitu bayar internet apa segala macam. Orang Indo yang dulunya awal di sana itu cuman untuk datang buka kantor judi online ya, sekarang bahkan udah ada yang buka gedung untuk menyewakan kepada orang-orang Indo lain yang pengen buka kantor judi online. Sudah kayak begitu udah. Waduh, ada side bisnis lain juga ternyata. Iya, dan side bisnis lain juga banyak, kayak contoh penyedia rekening bodong. Karena mereka nggak mungkin pakai rekening bodong sendiri, rekening asli ya. Pelaku utamanya nih, bos bandar utamanya pakai rekening pribadi nerima transfer masuk daripada pemain yang pada deposit, nggak mungkin. Dong. Iya, pasti bikin rekening bodong. Ada orang yang kerjaannya pergi ke pedalaman, ke Subang, ketemu petani, kasih duit 500.000, diajak pergi ke bank, nanti diambil tokennya, diambil buku tabungannya, itu dijual satu rekening 3 juta. Nyampe ke sana di luar. Karena untuk modal awal kan mereka udah punya rekening bodong. Ini jaringannya udah industri, paham banget ya berarti ya. Waduh, ini ada lagi nih berita nih. Keberangkatan puluhan calon pekerja migran ilegal digagalkan Polresta Bandar Suta. Keberangkatan puluhan calon pekerja migran ini non prosedural atau ilegal yang terindikasi kuat sebagai korban dari praktik tindak pidana perdagangan yang digagalkan. Nah, puluhan orang tersebut akan dipekerjakan di sektor admin perjudian online dan scammer. Jadi ibaratnya berarti bisnis ini berkembang. Ini buktinya masih butuh sumber daya lagi. Karena memang banyak yang akhirnya milih mulai tersadarkan sih, daripada jadi pemain digocekin terus mending jadi bandar kalau punya modal. Nyari karyawan gampang, cari aja lulusan SD atau lulusan SMP di Indonesia. Lu mau kerja apa? Ditawarin di sana gaji 5 juta sebulan, di Indonesia nggak bisa kerja apa-apa kalau nggak ada keterampilan. Tinggal diajarin cara ngecek mutasi, transferan dari sini masuk, nih berarti isiin saldonya segini ya. Balesin chat, bisa ngetik cepet nggak? Kalau ada orang mau tanya-tanya, mudah sebetulnya. Dan sebetulnya memang dari imigrasi itu ketahuan. Paspornya orang yang kerja gituan tuh ketahuan tau. Apa taunya? Ya kan pasti paspornya sering bolak-balik. Karena kita sesama Asia Tenggara pergi ke Kamboja atau pergi ke Thailand itu free visa kan.
Nah masalahnya kan mereka kan nggak semuanya punya akses untuk ngurus visa tinggal di sana 6 bulan. Orang kerja judi kok gitu. Jadi banyak, walaupun di sana juga akhirnya ada yang bisa dibayar ya untuk bikinin visa 6 bulan. Tapi kalau misalkan enggak, kan mereka tiap bulan kudu keluar border. Misalkan dia di Kamboja nih, masuk ke Thailand sebentar, setengah jam cuma jajan beli es teh atau gimana, balik lagi, nah ke stem lagi, dapat free visa lagi, karena kan udah keluar. Berapa lama tuh? Paspornya jadi penuh kan, tapi kan sebulan sekali. Paspornya jadi penuh kan, Thailand, Kamboja, Thailand, atau enggak Vietnam, Kamboja, ya, Vietnam, gitu Kamboja, Vietnam, Kamboja. Sebetulnya dari Indo begitu dilihat paspornya juga ketahui lu kerja apaan, yang setiap hari, setiap bulan keluar masuk, dan tanggalnya kelihatan. Di Thailandnya di hari yang sama udah balik lagi ke Kamboja, karena emang sekedar untuk extend visa doang. Berarti untuk maksudnya ya, kerja yang mudah, gampang, apa namanya yang kemudian menjanjikan, makanya orang pada ke sana. Tapi sekarang juga banyak website yang bangkrut. Ibarat soalnya yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitu aja. Makanya mereka ngecilin minimal main. Dulu waktu kami minimal menerima untuk jadi pemain kami itu minimal bisa di 500 atau sekecil-kecilnya 100.000. Sekarang yang mancing tambah banyak, orang segitu-gitu aja. Jadi gimana? Mau nggak mau mereka nurunin harga. 10.000 pun mereka terima. Masalahnya siapa orang yang punya duit 10.000? Yang parkirin, ya anak SMP. Waduh, segmennya beda lagi deh ini. Iya, kalau misalkan kayak dulu misalkan kita udah ada batasin dah, kita nggak terima pemain corok, pemain kecoa, pemain receh. Ya udah terima minimal 100.000. Orang yang main punya duit ada 500.000 bisa jadi gajinya sebulan 20 juta. Orang yang punya kemampuan untuk dia dibayar 20 juta bisa jadi memang punya kecerdasan finansial yang lebih. Gua tahu batas main berapa nih, karena kalau enggak ngeganggu bisnis gua. Jadi dia tahu kapan berhenti. Nah anak SMP yang punya duitnya 10 ribuan? Nggak punya itu. Nggak punya. Akhirnya gimana? Dan nggak semua orang tahan loh. Makanya saya sekali lagi bilang, orang main judi itu sebetulnya bukan kecanduan. Kecanduan tuh kayak narkoba. Nggak tahan dia, nggak pakai badan gatel-gatel atau kesakitan. Tapi kalau ini kan nggak ada bahasa Indonesianya soalnya. Saya nyebutnya kebelejognya. Apa itu kebelejog? Gini contoh ya. Ini saya sering cerita kayak gini. Orang punya duit 500.000 besok gajian. Kalau bisa jadi 20 juta kenapa tidak? Ya ternyata dia main. Dikasih menang. Ingat nggak ada yang jago ya. Adanya yang dikasih menang. Dikasih menang lah dia dapat 20 juta. Jadi semua penjudi nggak ada yang jago kecuali dikasih menang. Iya, karena kalau memang dia punya duit tinggal 100.000 dan dia lagi lapar 5 menit lagi nggak makan dia bakal mati. Demi Allah dia nggak akan main judi. Pasti beli makanan. Tapi kalau dia punya duit ada 500, besok udah gajian, sisa gaji bulan kemarin nih, masuk nyoba. Misalkan menang 20 juta, biasanya setengahnya jadi barang, setengahnya dijudiin lagi. Kalau jadi barang juga biasanya gampang dijualnya karena ngerasa dapatnya cepet. Bulan depan dia punya memori itu, wah gaji sisa 500 lagi, besok gajian lagi. Bulan lalu aja jadi 20 juta. Kenapa tidak terulang? Masuk lagi. Kalau kalah gimana? Gedean menang bulan lalu. Lagian gue tinggal taruhan 1 juta, GoPay yang tadi kalah balik berikut cuannya. Kalau kalah 1 juta gimana? Tinggal taruhan 2 juta. 2 juta sekali taruhan menang, 1 juta modal kalah balik, terus begitu cuannya. 2 juta kalah gimana? Tinggal taruhan 4 juta. Kalau 4 juta juga kalah, gajinya cuma 4 juta, kan mikir. Antara gua nahan lapar sampai bulan depan, atau gua maksain nyari duit 8 juta, karena hanya dengan sekali kemenangan, akan balik lagi nih kekalahan gua. Berikut juga beserta cuannya. 8 juta kalah lagi, minjem motor teman, dijual. Atau digade, karena hanya dengan sekali kemenangan motor teman balik, duit gua balik, kalah lagi bagaimana? Ya udah, mamahnya lagi sholat duha diambil gelangnya, jual. Karena jadi prosesnya itu bertahap ternyata ya. Itu dong, karena misalnya itulah yang disebut kebelejog teh berarti apa ya? Tergelincir. Karena masalahnya nggak nih nabungnya aja, misalkan ada orang untuk nabung 4 juta itu ada yang perlu setahun loh. Yang kerja yang di bawah sana ya. Dan 4 juta yang dia tabung setahun itu harus habis dengan di 1 malam. Gak semua orang rela. Pikirannya gimana yang untuk ngedapetin duit secepat itu sesegera mungkin. Tinggal di doang otaknya. Bandar melalui algoritma di setting, kalau udah nyampe di titik itu gak akan dikasih menang. Karena kita tahu dia gak akan berhenti sebelum betul-betul mentok. Gak semua orang berani nyolong. Gak semua orang berani minjem duit ke siapa. Ya udah, cara yang paling gampang tinggal foto aja sama KTP, pinjol. Jadi kepepetan orang yang lagi kepengen banget judol larinya ke pinjol. Jadi makanya angka 68% 64 juta kemarin ya, yang anak-anak Gen Z yang terjebak di situ. Itu karena mungkin itu kali ya, ngejar. Nggak semua orang rela tabungannya bertahun-tahun kalah dalam 1 malam loh. Jadi akhirnya kan, sedangkan dia mikir
ini kekalahan gue yang udah tabungan udah bertahun-tahun hilang dalam satu malam, gue cuma butuh 1 kali kemenangan loh untuk balikin ini. Selalu ada perasaan gitu kan. Padahal yang dilawan ini Bandar yang nyeting loh gitu maksudnya. Beda dengan kita, yuk ambil kartu, yuk kita tebak nih ganjil atau genap, benar-benar murni duaan kita doang tanpa kita akali. Kan gak kayak begitu. Ini mah kita lawan orang yang Bandarnya juga punya nafsu, Bandarnya juga pengen jajanin bininya. Ini harus bini maksudnya ini sedikit ya saat ya. Dulu pernah memang sempet sama istri itu dulu ya waktu belum mengaji, ibaratnya iseng dulu, sempet ke MBS dulu. Marina Bay Sands ya. Nah, kita nyobain yuk. Nyobain, cuma mau berapa $100 waktu itu kan. Nyobain, terus main pertama yang tenger gitu kan. Oh, menang iya. Memang. Menang. Memang kalau pertama selalu menang banyakannya. Kadang-kadang gitu. Iya, menang jadi ada pede. Wah, berarti udah tinggal dimainin. Pokoknya jangan udah kita mentokin di 100 aja udah nih, udah selesai. Tapi ya, jangan lebih, jangan lebih. Akhirnya 500. karena kan orang dengan iman tuh dia bakal mikir, gue dapat duitnya juga kan haram, ini mau gue apain, makan nggak boleh, pakai nggak boleh. Jadi kan gue ngapain dong berarti main gitu kan. Jadi itu bisa diawasi memang. Jangankan online sekarang ya, IP address-nya kebaca, MAC address-nya kebaca, mau ganti handphone jaringannya sama kebaca. Udah gitu mau ganti pakai handphone, ganti jaringan segala macam, akunnya sama kebaca. Semuanya masih benar-benar kebaca. Yang itu aja jelas memang kebaca. Orang jelas-jelas yang dulu kasino secara fisik aja CCTV kan di mana-mana. Itu punya database loh semua orang datanya. Jadi kalau orang ini wajah juga tahu gitu. Kan ada face recognition-nya. Jadi begitu akhirnya nyampe nih, oh ini pemain baru. Ya udah, kita bisa aturin tuh dia duduknya di meja yang mana, mesin yang mana. Ya udah kasih dia menang dulu aja. Oh, ada director ininya, apa namanya? FOH-nya jadi ngawasin. Ada yang ngawasin. Pernah nonton film 21 enggak? Itu juga sama kan, main blackjack tuh. Oh, jangan-jangan filmnya Nicolas Cage juga Snake Eyes. Oh, belum lihat kalau yang dia ngeliatin siapa yang menang, kemudian didatengin gitu. Tapi memang ada datanya. Jadi semua CCTV itu digunakan untuk memantau, bahkan jadi nanti dia punya database ini orang pertama kali datang kapan, udah main berapa kali, udah naruh duit berapa, udah kalah berapa, udah pernah menang berapa, itu semua lengkap. Nah, ini guys, ini menarik kayak gini. Ketika kemudian kasino offline-nya aja bisa nangkep data dan algoritma yang analisanya bisa diproses, apalagi yang online, bener gak? Betul. Karena langsung algoritma di sini, ini pemain baru langsung tahu. Ini pemain lama nih, yang perkiraan ini bakal mentok sekian nih. Lagi mau mentok banget, menang. Gitu. Kirain udah lagi gini banget, polanya dimainin ya, ibaratnya sama mereka ya. Mainin. Jadi yang mesin yang ini aja roulette aja ada remote-nya. Itu di kelerengnya ada magnetnya. Kartu itu yang ditarik itu juga bisa ditariknya mau dikeluar kartu yang keberapa dulu. Gitu bahkan katanya yang gini yang cepet-cepet panda tuh. Katanya per 50 baru orang 1 kali menang gitu. Jadi kalau kita beli calet capit itu nanti ditanya biasanya, ini mau di putaran keberapa? Apanya? Kalau putaran ke-10 nanti putaran ke-10 nyapitnya lebih kencang daripada capitan sebelumnya. Jadi peluang menangnya lebih gede. Tapi yang lain tuh bakalan nggak mungkin dia bisa menang kalau emang belum waktunya kan? Nyapitnya letoy gitu. Jadi sebenarnya main begituan tuh cuma nyumbang duit guys. Jadi ibaratnya apa? Itu udah disetting. Jangan berpikiran kalau itu kita bakal kaya gara-gara itu gitu ya. Jadi, aduh. Mohon maaf nih para pemain, Anda tuh bodoh banget kalau sampai akhirnya terjemus beginian, cuma dijualin harapan doang gitu ya. Ini semuanya sudah disetting. Anda menang aja datengin gitu ya. Nah, ini kita dengar langsung. Sampai yang anak-anak kecil kalau ke tempat taman ria gitu ngeliatin pemain ngambil-ngambil panda, itu kan pendidikan untuk biar dia terbiasa dengan judi kali itu ya. Makanya saya ambil jalannya begitu selesai itu ya di dakwah. Karena bisa dakwahin yang main biar berhenti, yang masih bandarin juga biar berhenti, yang backingin juga bisa berhenti. Karena dibilang kalau pengen jahat ya, kalau mau jujur ya, kalau pengen salah-salahan ya, kita juga mana bisa jalan sih kalau nggak ada yang jagain. Mereka juga masalahnya mana mau jagain kalau nggak ngasih upeti. Kan jadi jatuhnya mah sebetulnya ya ada simbiosis di situ walaupun jadi berlomba-lomba dalam keburukan ya. Tapi ya kita saling butuh ya oknum-oknum tadi ya kalau kerja benar lurus ya mungkin nggak sanggup untuk ya gimana caranya punya uang segitu banyak gitu kan. Ya akhirnya jadi ya udahlah ya ingin jagain. Dan sebetulnya kalau pengen ditutup suka ditanya kan gimana cara nutupnya, kalau mau ditutup hari ini juga bisa loh kalau mau jujur. Cina aja kan bisa ngembargo dirinya sendiri. Sampai di situ Google nggak bisa. Akhirnya tapi mereka bikin itu. Mereka bikin chat sendiri, WeChat, Weixin namanya di sana. Jadi sebetulnya ketika akhirnya ditutup
juga mereka malah jadi makin kreatif kok, akhirnya bikin sendiri. Bisa survive Bisa ya. survive. Memang akan pintar-pintaran kejar-kejaran. Satu website di blok kita akan dengan Bandar bisa dengan mudah ya buka hosting baru, buka web baru bisa memang. Tapi kan jadi kejar-kejaran terus, capek gitu kan. Jadi ribuan website pinjol yang ditutup pemerintah nih sekarang nih ya. Ya walaupun begitu kita cukup terima kasih dengan Kementerian Kominfo yang baru ini luar biasa bagaimana gerakannya cepet banget ya, ribuan yang sudah ditutup. Tapi Bandar bisa bikin yang baru itu? Bisa, kita sekarang pengen bikin web baru meskipun kosong juga bisa kok. Wow. Kan cuma sekedar ganti nama web, ganti URL-nya gitu. Terus buka hosting baru itu. Bisa. Jadi waktu antum zaman di sana, web ditutup, berapa lama bisa punya web baru? Kita bahkan udah punya stok, misalkan buka 10 URL nih, 10 alamat website. Kalau satu ke blok kita udah langsung infoin ke pelanggan yang lain ya, sekarang yang ini lagi di blok ganti yang ini ya. Udah stok. Ngeri banget. Berarti berapa ribuan pun ditutup akan muncul lagi ribuan lagi dengan mudah. Jangankan websitenya, akun banknya ditutup juga kita udah punya stok rekening banyak. Ngeri banget ya. Apalagi ini kan belum lama kita juga dengar yang cukup viral pernyataan dari salah satu pemangku kebijakan yang bilang bahwa sebenarnya ada 5 nama gitu kalau nggak pemainnya gitu, pemain besarnya gitu. Beliau sendiri udah tahu itu. Dan walaupun tidak udah reveal kalau yang bermain paling besar itu gitu. Dan beliau pemangku kebijakan gitu. Dan punya authority untuk itu gitu. Kenapa nggak sekali ditangkapkan gitu kan? Ya, atau juga mungkin yang mau nangkep tinggal tanya beliau aja. Siapa sih 5-nya itu? Tangkap aja gitu sesuai hukum. Kenapa nggak gitu? Makanya memang waktu pertama awal kita nyampein kan, memang sejauh ini saya dakwah memang ngambil hikmah. Nggak pernah nyebut satupun nama pun orang-orang yang dulu terlibat dengan kami. Walaupun memang apalagi saya bayar upetinya memang ke wakil menteri Kamboja waktu itu. Ya, jadi karena memang di kantornya di sana. Antum itu untuk daerah Indonesia Pak Kamboja sih ininya beredarnya. Lokasinya di sana. Pemainnya orang Indo. Konsumennya? Orang Indo. Orang Indo bukan orang Kamboja. Ada juga, kita buka juga yang untuk orang sana. Tapi kan karena lokasinya di sana dan untuk beroperasi di sana, jadi ya sudah. Akhirnya bayar upetinya ke sana. Pernah bayar upeti digerebek, saya masuk koran Kamboja jadi. Ada. Astagfirullah ya Allah, penjahat. Tapi ya sudah, begitu bayarannya selesai, deal udah dilepas lagi hari itu juga. Jadi, udah kan berarti kan antum ini ya, Pak jujur aja, ibaratnya kalau sekarang nih sebagai ini aja kisah zaman dulu. Antum semua aktif di sana ngantongin bisa berapa? Ada hari yang satu hari 80 jutaan ada. Per hari? Naik turun, bisa naik bisa turun. Tapi ya rumah yang pertama dibeli umur 22. Dan ya itu ada, kalau ya bayangin lah 80 juta sehari sebetulnya aja udah berapa kan kalau sebulan. Nah, antum di sana ada lagi ya? Ada yang jadi gini sebetulnya ya. Bandar itu ada yang kita nyiptain permainannya, ada yang kita buka toko tapi minta supaya permainan-permainan itu semua ada di website kita. Itu juga disebut bandar juga soalnya. Ya. Jadi walaupun lebih tepatnya mereka agen. Tapi ya mungkin bukan lebih atas lagi, tapi yang lebih besar lagi ada. Karena ada yang mereka udah benar-benar lebih puluhan tahun, bahkan gak cuma punya online, punya yang fisik juga. Jadi kalau misalkan kami ya bersihnya misalkan masih miliaran, di sana yang nyampe ratusan miliar per bulan juga ada. Dapatnya paling menjanjikan ya benar. Dan itu mereka tapi untuk nyampe di titik itu mereka mati-matian loh. Untuk masalahnya rebutan ya. Buka web, nambah orang, beli komputer, bayar tenaga kerja. Sebetulnya kan yang paling tinggal nggak ngapain ontang-ontang kaki kan yang pada terima sogok kalau mau jujur mah. Mereka terima kuenya kan juga amat sangat besar sebetulnya. Kayak misalkan ya kayak tadi saya dulu kami per bulan ya 3-4 miliar setornya. Oh begitu? Grup kami doang ya. Jadi ibaratnya belum website yang lain. Yang bekerja deg-degan juga bisa aja ditangkap. Iya kalau dikhianati udah. Gitu ya. Nah, tapi yang mendapatkan itu justru yang terima upeti. Upeti itu juga. Nggak kerja, cuma mengamankan, cuma dapat setoran gitu ya. Iya. Wah, ini pantas. Oknum. Bukan di sini di Kamboja. Di Kamboja itu kayaknya. Iya, dan itu dia tadi. Parah di Kamboja tuh. Udah ya Kamboja satu dia bukan negara Islam, 2 negara miskin. Yang kalau nggak pakai judi orang nggak tertarik sama sekali ke sana memang. Bisa aja sepatu ke sana.
Biar aman ya Kamboja ya, di Kamboja ya. Iya. Aduh. Jadi ya akhirnya itulah yang di sana. Jadi ya, tapi itu dia ya. Udah kalau misalkan yang di atasnya aja. Dulu saya pernah ditanya kenapa nggak dibocorin semua nama-namanya. Loh, bocorin nggak bocor jangan pura-pura nggak tahu lah kalau mau jujur. Akhirnya kan ada yang nyebut juga kan 5 nama 5 orang itu. Berarti kan dia tahu. Tapi kenapa nggak ketangkep ya jadi ya sudah tuh kita tuh bisa apa sebetulnya? Ya. Karena sebetulnya ketika akhirnya kita mati-matian untuk membesarkan suatu web, ya tetap kami tuh harus ngasih alokasi untuk setor. Ya. Sedangkan ngebesarinnya bak-bak gitu ya. Sedangkan yang di saat itu sedang punya otoritas ya. Setiap pergantian otoritas selalu ada penggerbegan nggak polanya, gitu nggak? Tergantung juga sih. Atau pergantian pemimpin nih, pergantian pemimpin pergantian pejabat yang disetor berarti? Iya. Kita yang benar-benar nggak mau disogok juga ada. Yang bersih, yang cukup bersih gitu ya. Meskipun kadang dia bukan muslim, bukan gimana, ya ada mah ada aja. Justru yang kayak gitu sebetulnya yang kita ngeri, tahu-tahu dia rese kan ribet. Seenggaknya kalau misalkan kayak kita udah punya deal nih, makanya kayak tadi. Bahkan ya tadi ada oknum aparat yang istilahnya jadi owner, ikut kebagian saham. Kita tinggal biayain sekolah anaknya kuliah di Australia misalkan ya. Nanti tinggal keuntungan kita bagi ke dia. Nah itu lebih enak daripada misalkan berapa waktu sekali setor, berapa waktu sekali setor. Mereka tinggal kayak gitu aja. Tapi tolong ini mah titip bagi yang sekarang punya otoritas untuk misalkan nutup, punya kuasa. Kalian tekan lo cuma lagi dititipin jabatan doang. Kalian meninggal tuh nggak akan ditanya jabatannya apa, tapi jabatannya dipakai untuk apa. Kalau punya kekuatan untuk tutup, udah. Kalian kan yang punya haknya, aksesnya. Kita mau kayak gimana warga sipil? Datengin mereka. Terus udah datang ke Kamboja yuk rame-rame bawa golok. Pada tutup nggak lu? Kalau mereka nggak mau tutup, kita pulang juga mereka buka lagi. Ya kan yang pada punya otoritasnya dong. Ayo, kalian tuh bakal ditanya loh. Tutupin. Kalian yang punya kuasa.